Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Anggota kelompok 4 terdiri dari Utari Novialita, Agusti Dwi Mutia, Puja Restu Ilahi, Tessa Febriza, dan Maulani Al-Mufidah Mufid. Yang pertama mengenai makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Menuntun dalam pendidikan bermakna mengarahkan peserta didik agar tumbuh sebagai sebaik-baiknya manusia sesuai dengan kodratnya. Guru bertindak sebagai pamong atau orang yang menuntun agar peserta didik tidak kehilangan arah dan tujuan. Tujuan dari tuntunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas anak yang awalnya kurang baik menjadi baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur di daerah saudara? Kata menuntun berarti membimbing, mengarahkan, dan memberi contoh yang baik agar seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai masyarakat, seperti menghargai orang tua, gotong royong, dan menjaga tata krama dalam masyarakat setempat. Di setiap daerah, cara menuntun ini dapat berbeda-beda, tetapi intinya adalah membantu siswa berkembang tanpa meninggalkan identitas budayanya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya. Yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum seperti gotong royong, rasa hormat pada orang tua dan guru, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran kontekstual seperti memanfaatkan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan budaya di sekolah seperti pentas seni ataupun permainan tradisional. Yang keempat yaitu penerapan filosofi budaya dalam lingkungan sekolah seperti menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman serta bekerja sama antar peserta didik. Lalu dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis praktik lokal seperti memberikan pelatihan keterampilan menenun, kerajinan tangan, berkebun, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua aspek ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Dimulai dari kodrat alam peserta didik, yaitu peserta didik memiliki bakat dan karakteristik yang berbeda-beda. Penting bagi guru untuk mengenali potensi yang ada pada peserta didik, tidak hanya akademis, namun juga emosional dan sosial. Dengan memahami kodrat alam mereka, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Lalu yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan kondisi zaman yang selalu berubah-ubah. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar dapat mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam pendidikan, guru harus mempersiapkan peserta didik yang berkarakter dan memiliki keterampilan abad 21. Baiklah, saya Agusti Dwi Mutia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid dengan profesi pendidik. Jadi ada 4 kesimpulan atau ada 4 relevansi yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami, yaitu pemberdayaan peserta didik, pendidikan karakter, kontekstualisasi pembelajaran, dan pembelajaran berbasis pengalaman. 1. Pemberdayaan peserta didik. Peserta didik harus dibebaskan dari ketergantungan dan keterbatasan. Memberdayakan peserta didik untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan mandiri saat menghadapi masalah. 2. Pendidikan karakter. Pendidikan harus mencakup pengembangan sikap dan tingkah laku siswa, bukan hanya akademik saja. Pendidik juga harus mampu berfokus pada aspek emosional dan sosial dari siswa. Pendidik harus mengajarkan peserta didik untuk menjadi orang yang jujur dan memiliki rasa empati. 3. Yaitu kontekstualisasi pembelajaran. Guru harus mengubah metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan konteks siswa.
Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi siswa mereka untuk membuat lingkungan belajar yang inklusif. Terakhir yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Guru atau pendidik harus mampu membuat lingkungan belajar yang sesuai di mana siswa dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penampilan hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.